Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heri di sini. Pada video kali ini saya akan melanjutkan praktikum AR sebelumnya, yang dimana itu praktikum sebelumnya kita sudah menambahkan tekstur pada objek 3D yang telah kita tampilkan pada IS Target. Jadi pada lanjutan video kali ini kita akan menampil yang pertama kita akan membuat multi target, yang kedua button, kemudian yang ketiga audio, dan selanjutnya kita akan mengatur UI dan hyperlinknya. Mungkin langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu multi target, yang dimana caranya di sini kita seperti sebelumnya menambahkan aset terlebih dahulu, dimana image target yang kedua itu logo Unity juga, tapi berwarna putih. Oke, sini kita drag and drop masuk ke dalam aset, kita import ke dalam aset. Tunggu sampai selesai. Semua kan? Nah, oke. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita menambahkan aset image target yang kedua, langsung saja kita klik kanan di sini untuk menambahkan image target yang kedua dengan dari engine, terus image target. Nah, kita geser ke sebelah kanan sini. Selanjutnya dari aset tadi, gambar tadi, kita akan menampilkannya pada bagian image target dengan drag and drop ke bagian image sini. Nah, maka gambar akan muncul pada image target. Selanjutnya, untuk menampilkan objek 3D seperti pada video yang kemarin, kita drag and drop saja objek 3D-nya pada bagian image target. Nah, karena ukurannya sangat besar, kita ikuti ukuran dari objek 3D yang pertama, dimana di sini scale-nya 1:1:1. Oke. Terus, nah pada bagian objek 3D-nya kita naikkan posisinya. Objek 3D kita naikkan posisinya. Kenapa begini? Kenapa lebih kecil deh? Tunggu sebentar. Kita ikuti. Oh, dua guys. Dua. Oke. Terus posisinya itu 0,1. Maka akan posisinya akan sejajar. Oke. Selanjutnya langkah kedua, menampilkan tekstur kembali. Oke, baik. Selanjutnya setelah objek 3D telah muncul pada image target yang kedua, kita akan menambahkan material yang kedua, yang dimana kita klik kanan bagian sini, kita pilih create, kemudian kembali lagi memilih new material. Oke, lanjut. Setelah new material, kita drag and drop tekstur yang sudah kita import sebelumnya, dimana di sini kita pilih yang siang ya, kita drag and drop ke base map. Nah, maka teksturnya berhasil diterapkan pada material. Nah, materialnya sendiri kita kembali drag and drop pada image objek 3D-nya. Nah, maka sudah ada dua image target dan dua 3D objek, yang dimana ada siang dan malam. Oke. Nah, agar tidak bingung, kita ganti namanya di sini. Image targetnya di sini malam, dan ini siang. Oke sih. Selanjutnya kita akan mengetesnya.
Oh iya, sebelum kita mengetes, kita akan mengatur Visual Engine Configuration dengan mengklik AR kamera. Kita pilih Open Visual Engine Configuration. Nah, di bagian sini pada Max Simulation Track Image. Nah, artinya di sini kita maksimal bisa men-scan berapa image. Nah, di sini karena masih satu, kita bisa menuliskan 2 di sini. Jadi kita bisa men-scan 2 sekaligus image target dan munculkan 2 sekaligus objek 3D. Mungkin langsung saja kita akan tes ya. Oke, baik, mungkin kita akan langsung tes gambaran di sini. Apakah bisa? Nah, oke, pada objek 3D yang malam sudah berhasil. Objek 3D yang siang juga sudah berhasil. Gimana dengan yang keduanya? Nah, di sini kita lihat sudah ada 2 objek 3D. Artinya multi target sudah berhasil. Nah, selanjutnya pada bagian kedua kita akan membuat button yang dimana buttonnya itu bisa menampilkan keterangan dari objek 3D tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu kita bisa di sini membuatkan, oh ya, sebelum kita buatkan button, kita akan mengatur skala dari ini projectnya kita, yang dimana di sini kita akan memilih skala 720 banding 1560. Terus di sini kita pilih simulator, kita pilih HP Samsung S10e. Jadi nanti itu kita pada saat kita cek hasil dari project kita bisa melihatnya dari sini. Selanjutnya kita masuk pada langkah menambahkan button, yang dimana di sini kita memilih klik kanan bagian sini di bagian hierarki, kemudian kita pilih canvas. Nah, kita lihat kanvasnya di sini. Nah, otomatis kanvasnya akan mengikuti skala yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan menambahkan button pada kanvas tersebut. Kita klik kanan bagian sini, kita pilih UI, kita pilih button. Nah, apabila ada notif seperti ini kita import saja. Import dua-duanya. Setelah terimport kita close. Nah, di bagian button sini kita lihat, nah ada kanvasnya, buttonnya, dan ada teks. Nah, karena di sini kita
tidak akan menggunakan teksnya, kita sudah memiliki UI-nya. Kita hapus saja teksnya. Kemudian pada bagian aset kita akan membuat folder UI. Folder, tapi namakan UI. Kemudian kita import aset. Nah, pada bahan praktikum di sini kita sudah menyiapkan beberapa UI. Pilih saja semua, kemudian kita import. Oke, lanjut. Setelah kita menambahkan beberapa UI, kita atur posisi dari buttonnya. Oke, dan juga skalanya kita mungkin akan dulu. Oke. Nah, di sini kita menambahkan kita akan menambahkan button malam. Nah, pada bagian UI di sini kita mengatur tekstur type-nya dengan memilih sprite mode-nya kita pilih single, kemudian kita apply. Begitupun dengan UI yang lainnya. Sementara kita akan menggunakan button malam, jadi kita button malam saja dulu. Terus dari UI button ini kita drag and drop ke source image. Nah, maka otomatis button akan berubah menjadi seperti UI-nya kita. Kita atur skalanya di sini, mungkin bisa 3, 2. Oh iya, ini 3, 4, 5. Oke. Jadi skalanya seperti itu, 252. Begitupun dengan button siang, kita akan menambahkan button siang. Kita akan copy saja ini, terus kita sampaikan agar tidak bingung. Kita tuliskan di sini button malam, terus sini button siang. Pada button siang kita atur geser ke kanan seperti ini. Di sini post edge itu 302 dan jadi 300. Ini karena di sini 300, kita di sini 300 supaya sejajar ya guys ya. Lanjut, kemana tadi? Oh ya, ini juga sepertinya butuh diatur seperti yang dalam video. Oke, pada button siang kita lanjut mengubah UI-nya. Kita pilih UI siang, kita pilih tekstur type-nya ke sprite seperti yang tadi. Kita pilih sprite mode single, terus apply. Nah, pada button kita drag and drop ke source image. Nah, otomatis tampilannya akan menjadi button siang. Kemudian selanjutnya
Ini kan button ya, canvas button. Kita namakan kanvasnya kanvas menu. Selanjutnya kita akan menambahkan seperti apa ya istilahnya, gambar kamera pada bagian tengah itunya, bagian tengah dari kanvas ya, supaya tidak kosong-kosong amat. Kita pilih UI, kita pilih panel. Enggak. Oke. Pada bagian sini, sob. Bagian sini, astagfirullah. Pada bagian sini. UI, kanvas. Oke, kanvas panel. Kemudian pada UI canvas panel kita menambahkan UI lagi, tambahkan image. Nah, bagian sini kita akan perlebar. Kita bulatkan di sini 800, di sini 50. Oke. Posisinya itu kita atur sedemikian rupa agar pas-pas. Sini UI ini sih namanya, ini lupa kak. Kita pilih stripe seperti tadi, kita slide, kita drag and drop ke bagian sini. Salah lagi, kita drag and drop ke image, ke source image harusnya ya. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Kita nggak gini kah? Sedikit. Oke. Nah, kita cek pada simulator, maka akan tampilannya akan seperti ini. Lanjut. Oke, baik, lanjut. Setelah kita menambahkan ini yang tadi, kita akan menambahkan keterangan dari objek 3D-nya kita dengan ini dulu. Ini 2 kali pada bagian use target malam, kita pilih UI, terus kita pilih panel. Otomatis akan muncul kanvas dan panel seperti ini. Kemudian pada bagian kanvas kita akan kecilkan sekecil objek 3D-nya kita. Oh iya, seperti di sini pada render mode-nya kita ubah menjadi workspace. Artinya kita bisa mengaturnya semaunya kita, terserahnya kita. Kecilkan lagi sampai seukuran objek 3D-nya kita. Oke, mungkin seperti ini. Kita atur posisinya sesuai dengan objek 2D-nya kita. Sini pada bagian rotation kita pilih 40. Oke, jadi keterangannya akan mudah terlihat. Lalu kita kasih makan dulu kembali. Sepertinya kita terus
muternya ke belakang, rotationnya 40 Oke, pada bagian panel sini kita akan mengubah source image-nya menjadi seperti awan. Nah, pada bagian ini seperti yang tadi kita ubah menjadi sprite single, terus kita apply. Oke. Kemudian pada canvas, pada panel kita drag and drop ini ke bagian source image, maka otomatis panelnya akan berubah menjadi gambar awan seperti ini. Oke, cantik bukan? Oh, sepertinya mau dikasih naik sedikit. Sabar. Kanvas kembali menjadi 0, atur sedemikian rupa agar ininya itu kanvasnya tidak kelihatan. Kita naikkan seperti ini. Sabar. Oke, hasilnya 10. Oke, sip. Selanjutnya kita lakukan hal yang serupa pada image target yang kedua. Mungkin langsung saja kita copy ini, terus pada bagian siang kita tempelkan di sini. Oke, kalau udah sesuai, tidak, pada bagian objek 3D kita pastikan. Nah, otomatis akan muncul juga seperti ini. Kita sesuaikan juga. Oke. Sisi. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan teks pada awan di sini dengan klik kanan bagian panel, terus kita pilih UI, terus pilih teks, ukuran teksnya. Pertama-tama kita atur ukuran teksnya 12. Terus ke sini. Malah. Kemudian ukuran ini. Ini kasih kecil. Skalanya 0,1. Sedemikian rupa lainnya. Pokoknya kita perkecil sampai sesuai.
Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan copy lagi, copy teks selamat malam ini. Copy ini, kita pastekan ke panel. Oke. Oke, baik, sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman sekalian. Bapak, pada lanjutannya di sini saya tidak bisa menjelaskan sambil praktek karena terjadi kendala pada device saya, jadi mungkin saya akan menjelaskan project saya yang telah jadi saja. Selanjutnya, setelah kita menambahkan button dan keterangan pada objek 3D-nya kita, itu kita mengatur logika dari canvas scan dan panel menu dan panel scan, yang dimana apabila telah kita melakukan scan terhadap sebuah gambar, apabila objek 3D sudah muncul, panel scan-nya itu akan hilang dan panel button akan muncul. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ada image target, panel scan akan muncul sedangkan button akan hilang. Kita lihat di sini. Nah, kita menambahkan di sini di image target when target is found. Kita menambahkan list di sini, terdiri dari 4 list. Ya, 4 list karena ada panel scan, ada panel menu, ada button siang dan button audio siang. Begitupun dengan target is lost, apabila target tidak terkena kamera. Button
panel dan button serta button audionya. Nah, di sini kita lihat, kita perhatikan apabila target terkena oleh kamera, panel scan-nya itu akan hilang. Artinya yang ini akan hilang panel scan-nya, sedangkan panel menu akan muncul. Jadi kita centang 3 di sini. Button ada 3. Button siang, button menu, panel menu, button siang dan button audio. Begitupun dengan panel malam, objek 3D malam. Seperti yang tadi. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita melakukan setting logika terhadap panel scan dan panel menu, selanjutnya kita kan tadi ada button siang, sekarang audio siang. Sekarang kita akan mengaktifkan button audio ini dengan apabila tombol ini ditekan maka muncul audio. Dengan cara kita di sini menambahkan audio. Caranya langsung audio source, mudah. Terus apabila kita punya audio, kita import ke aset seperti langkah-langkah yang tadi, terus kita drag and drop audio source-nya ke bagian sini. Oke, seperti ini. Kita hapus saja. Selanjutnya pada button audio, misalnya sini audio siang, kita tambahkan logika di sini. Tambahkan list logika, dimana apabila on click kita drag and drop audio siang ini ke bagian sini seperti ini. Oke, selanjutnya kita atur lagi di sini. Apabila masih no function, kita pilih pada bagian audio source, terus pilih play. Oke, begitupun dengan audio malam, kita lakukan hal yang sama. Terus selanjutnya lanjut pada UI. Setelah kita menambahkan audio, kita lanjut pada bagian UI. Nah, pada saat kita menambahkan UI itu, kita harus menambahkan scene. Nah, scene ini sendiri adalah lapisan-lapisan yang ada dalam aplikasi. Misalnya kita di sini ada scene play, artinya lapisan play. Ada juga scene main menu. Nah, di sini ini main menu, scene atau lapisan paling luar. Apabila di play, maka masuk ke lapisan selanjutnya atau ke scene play. Begitupun dengan info, kredit, dan exit. Di sini kita sudah memiliki beberapa scene, ada scene info, kredit. Ini yang coba tadi. Nah, ini misalnya kita menambahkan scene di sini caranya dengan menambahkan create, klik kanan bagian sini, terus pilih create, terus pilih scene, terus pilih scene. Maka akan muncul logo Unity seperti ini. Terus muncul scene yang kosong seperti ini. Ini karena tidak kita gunakan, kita hapus saja. Selanjutnya kan kita sudah menjelaskan terkait scene. Jadi kita masuk ke scene main menu dulu ya.
kita scene menu. Nah, anggap ini scene menu masih kosong. Kemudian kita akan menambahkan sebuah kanvas. Kanvas ini yang seperti ini, yang garis-garis putih. Nah, gunanya kanvas itu sebagai alas apabila kita menambahkan sebuah objek, baik itu gambar ataupun button atau dan sejenisnya. Di sini kita menambahkan image, gambar. Caranya sendiri, kita sudah siapkan gambar backgroundnya pada aset UI. Caranya, kita mengklik kanan kanvas, terus kita pilih UI, terus image, maka akan muncul image seperti ini. Maka akan muncul image seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita langsung saja drag and drop. Nah, misalnya ini background, kita drag and drop ke source image-nya seperti itu, maka akan muncul image seperti ini. Ini kita belum atur jadi bentuknya seperti ini. Oh ya, sebelum kita drag and drop itu tadi, kita juga harus mengubah sprite atau texture type-nya menjadi sprite UI-nya. Kita ubah menjadi sprite mode-nya single, terus apply, seperti itu. Oke. Nah, image ini kita hapus saja karena hanya untuk praktek. Selanjutnya pada button sama seperti yang tadi. Pada bagian kanvas kita pilih kita pilih UI, terus button Mesh Pro, maka akan muncul button pada bagian tengah. Terus kita atur skalanya, misalnya 6, misal ya 6. Terus sama seperti image tadi, bisa langsung saja kita drag and drop ke bagian source image. Simple. Oke. Sini karena ada text button, kita hapus saja seperti ini. Maka ini kita belum atur size-nya, jadi bentukannya seperti ini. Nanti kita akan atur seperti tombol play in, tapi karena sudah selesai jadi kita hapus saja. Oke, lanjut. Begitupun dengan button-button yang lain. Setelah scene main menu, kita masuk pada scene info. Oke. Pada scene info, sama seperti tadi, kita menambahkan kanvas terlebih dahulu, anggap dulu kosong, ya kan? Terus kita menambahkan kanvas, maka akan muncul garis seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Terus kita menambahkan image dan button. Image-nya sendiri di sini adalah background informasi. Terus ada button, itu button exit. Nanti kita akan mengaktifkannya, nanti saya akan jelaskan. Mungkin kita langsung ke scene credit. Nah, sama seperti scene info, di sini terdiri dari kanvas, kemudian kita menambahkan image, itu berisi kreditnya, terus button exit. Oke. Mungkin seperti itu pada bagian scene-nya, pada bagian UI-nya. Terus kita lanjut hyperlink, bagian hyperlink. Caranya kita mengaktifkan tombol-tombol yang ada. Caranya itu kita menggunakan script. Oke. Kita menambahkan script. Script saya sendiri di sini isinya seperti ini. Nah, codingan ini sendiri saya peroleh dari AI, ya. Betul sekali, AI sangat membantu.
Terus caranya seperti tadi, cara menambahkan script. Menambahkan script itu scripting, terus empty script, maka akan muncul script baru seperti ini. Langsung saja kita delete, kita delete karena kita sudah punya script yang sudah saya tampilkan tadi. Oke, bisa bilang dulu. Oke, script yang ini yang kita gunakan pada setiap scene. Misal kita ada di scene main menu sekarang, kita harus membuat game object. Sini create empty saja, maka otomatis akan muncul game object. Misalnya kita di sini menuliskan menu controller, nah yang ini guys ya, hapus. Nah yang ini, nah pada bagian game object ini saya menamakannya menu controller karena untuk mengaktifkan menu-menu atau tombol-tombol pada menu. Kita drag and drop script ini pada menu controller, kita drag and drop ke bagian add component, maka otomatis akan muncul komponen seperti ini, menu controller all script, kan namanya di sini menu controller. Nah ini kan komponen, jadi nama scriptnya menu controller. Oke, mengerti? Ini ada kan di sini scene main menu, di scene info juga ada yang namanya game controller. Saya buat setiap scene, saya drag and drop ke komponennya. Oke. Setelah itu kita kembali ke play, main menu. Jadi main menu, kita pilih button play-nya. Terus pada menu controller kita drag and drop. Pada button play kita menambahkan logika. Apabila on click, menambahkan list di sini. Terus kita menambahkan objek menu controller di sini. Oke. Terus pada functionnya kita sesuaikan. Apabila di sini play, kita cari mainkan. Mana? Nah, mainkan, toh, ya kan? Mainkan di sini. Kita pilih yang ini, maka akan seperti ini. Kita hapus saja. Begitupun dengan button info, kita drag and drop menu controller ke objek sini, terus kita pilih controller info, kita pilih info. Oke. Begitupun dengan tombol kredit, kita drag and drop menu controller ke bagian objek, terus kita pilih functionnya ke kredit. Oke. Terus pada tombol exit sama, kita drag and drop menu controllernya ke bagian sini, terus pilih keluar, artinya keluar aplikasi kan. Oke, pada scene pertama sudah saya jelaskan menu. Kita lanjut pada scene yang kedua, itu play. Nah di sini setelah saya menambahkan kanvas di sini, kan saya ingin menambahkan tombol exit apabila di scene kamera. Apabila ingin keluar dari scene kamera itu, saya menambahkan tombol exit, di mana di sini ada button, sama kayak tadi. Kan kita sudah membuat game object
namanya microcontroller yang berisi script yang tadi. Kita drag and drop ke sama seperti ini. Apabila belum muncul list seperti ini, klik saja di sini, tanda tambah, kita drag and drop ke bagian objek. Terus kita pilih menunya exit ER. Nah, exit ER itu diperoleh dari codingannya kita tadi. Terus kita ke info sama seperti sebelumnya, tuh pada bagian button kita menambahkan list di sini. Terus kita drag and drop menu controller ke objek, terus kita pilih fungsinya kembali ke menu, sama seperti kredit. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kita mengekspor atau membuild up program kita menjadi sebuah aplikasi. Dengan cara itu kita klik file, terus kita lihat boot profile. Nah, di sini kita pastikan platform yang kita gunakan itu di Android, karena target kita di sini berupa target project kita di sini berupa aplikasi Android. Jadi kita memilih platform Android. Apabila masih di Windows, kita harus men-switch platform ke Android. Kemudian kita lihat, nah di sini juga ada scene list. Kita pastikan setiap scene itu kita atur. Dari scene yang paling depan ada main menu, kemudian ada scene play, scene info, dan scene credit. Kemudian yang selanjutnya itu lagi ya, kita lihat di bagian player setting. Nah, di sini ada company name. Misalnya kita di sini company name-nya Uname. Selanjutnya product name-nya R3D. Ini sebenarnya bebas. Jadi kita namakan saja di sini sesuai keinginan kita. Ada juga versi dari aplikasinya kita. Kita juga bisa mengaturnya sesuka hati, karena ini aplikasi pertamanya kita buat versinya 0.1.0. Kemudian ini default icon. Nah, di sini pada default icon bisa di custom. Sebenarnya di sini pada awalnya akan kosong, bisa kita memilih dari objek. Di serial ini kita bisa memilih dari objek, dari UI yang telah kita masukkan. Mana ya? Kok nggak ada? Sini ada. Ini kita lihat di sini medianya. Ini saya simpan di media. Kita bisa drag and drop ini ke sini. Tapi pastikan lagi tekstur type dari medianya kita itu sprite, dan sprite mode-nya itu single. Kemudian kita apply. Oke. Terus kita bisa drag and drop ke yang tadi seperti tadi. Pada mana ini? Drag and drop media ini ke sini, default icon. Kemudian lanjut lagi. Ini kita gunakan settingan default. Nah, di sini splash image juga itu merupakan watermark dari
dari Unity itu. Apabila kita gunakan itu yang berbayar, maka watermarknya itu bukan dari Unity. Nanti saya akan tampilkan. Kemudian juga logonya bukan dari Unity. Bisa kita custom bukan dari Unity apabila kita menggunakan Unity yang berbayar. Kemudian ada background image dari splash screen-nya bisa kita custom juga apabila kita menggunakan, sekali lagi, Unity yang berbayar. Tapi kita menggunakan yang gratisan, jadi kita tidak bisa mengubahnya. Kemudian nah di sini juga ada TV compatibility. Apabila aplikasinya kita itu bisa diatur ke kompatibel terhadap TV, kita bisa centang ini. Tapi karena proyek kita adalah proyek sederhana, jadi tidak perlu menggunakan TV compatibility. Itu juga bisa meringankan saat kita proses boot up. Kemudian lanjut publishing setting, kita menggunakan settingan default saja. Ya mungkin itu saja pada player project setting dan settingan player. Nah, apabila lanjut kita ingin build up, kita klik build di sini. Ya, klik build, maka otomatis aplikasi akan di build up oleh Unity dan akan tersimpan pada file manajernya kita. Nah, apabila kalian penasaran hasil dari aplikasinya, hasil dari proyek kita sejauh ini, akan saya tampilkan sebentar lagi. Hai, selamat malam. Hai, selamat siang. Hai, selamat malam. Hai, selamat siang. Hai, selamat malam. Hai, selamat siang. Oke, baik. Itulah tadi hasil dari proyeknya kita. Apabila ada kekurangan, sekali lagi mohon maaf karena saya belum bisa melakukan penjelasan sambil melakukan praktek dikarenakan kendala device dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.